Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Aan Sururi. Kali ini dalam seri belajar menjadi guru, pada pertemuan kedua untuk mata kuliah mikro, pembelajaran mikro. Pada mata kuliah mikro ini dipelajari bagaimana keterampilan dasar seorang guru, mulai dari keterampilan membuka, keterampilan menjelaskan, keterampilan memberi penguatan, keterampilan bervariasi, keterampilan menutup pelajaran, dan kali ini saya akan membahas bagaimana keterampilan teknik bertanya. Karena perlu diketahui, dalam sebuah komunikasi, teknik bertanya memegang peranan penting agar efektif dalam tanya jawab. Oleh karena itu, keterampilan bertanya atau teknik bertanya menjadi sangat penting yang harus dipelajari oleh calon seorang guru atau bahkan guru sekalipun. Oleh karena itu, mari simak penjelasan saya pada slide berikut ini. Apa itu keterampilan bertanya? Menurut Brown yang dikutip oleh Udin, Esau, dan Cici Sutarsi pada tahun 2007 di salah satu bukunya di halaman 59 menyatakan bahwa bertanya adalah setiap pernyataan yang mengkaji atau menciptakan ilmu pada diri murid. Keterampilan bertanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran, yang sekaligus merupakan bagian dari keberhasilan dalam pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Melalui keterampilan bertanya, guru mampu mendeteksi hambatan proses berpikir di kalangan murid atau peserta didik, dan sekaligus dapat memperbaiki dan meningkatkan proses belajar di kalangan siswa, sebagaimana dikutip oleh Sofa pada tahun 2008. Apa jenis-jenis keterampilan bertanya yang harus dikuasai oleh guru atau calon guru? Yang pertama adalah keterampilan bertanya dasar. Pengertian keterampilan bertanya dasar secara etimologis diuraikan menjadi dua suku kata, yaitu terampil dan tanya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bertanya berasal dari kata tanya, yang berarti antara lain permintaan keterangan. Sedangkan kata terampil memiliki arti cakap dalam penyelesaian tugas ataupun mampu dan cekatan. Dengan demikian, keterampilan bertanya secara sederhana dapat diartikan dengan kecakapan atau kemampuan seseorang dalam meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain atau pihak yang menjadi lawan bicara. Menurut John Imbola, dalam proses pembelajaran setiap pertanyaan, baik berupa kalimat tanya atau suruhan, yang menuntut respon murid sehingga murid memperoleh pengetahuan dan meningkatkan kemampuan berpikir, dimasukkan pertanyaan. Pertanyaan adalah segala pertanyaan yang menginginkan tanggapan verbal atau lisan. Artinya, seorang guru itu harus terampil bertanya, dan setiap pertanyaan itu harus memiliki atau menginginkan tanggapan secara verbal. Setelah itu, ada yang disebut dengan keterampilan bertanya lanjut. Di dalam pembelajaran, bahwa setiap pertanyaan pembuka itu disebut dengan bertanya dasar. Setelah pertanyaan dasar atau pertanyaan pertama, nanti akan dilanjutkan lagi dengan pertanyaan berikutnya yang perlu mendapatkan keterangan atau informasi dari murid. Untuk menindaklanjuti pertanyaan pertama, kemudian diikuti oleh pertanyaan berikutnya, maka itu disebut dengan pertanyaan lanjut. Dengan demikian, pertanyaan lanjut adalah kelanjutan dari pertanyaan pertama atau dasar, yaitu menggali atau mengungkapkan kemampuan berpikir yang lebih dalam dan komprehensif
dari pihak yang diberi pertanyaan. Dalam hal ini adalah murid. Keberhasilan mengembangkan kemampuan berpikir yang dilakukan melalui bertanya lanjut banyak dipengaruhi oleh hasil pembelajaran dikembangkan melalui penggunaan pertanyaan dasar. Artinya bahwa ketika seorang guru pertama kali bertanya, yang disebut pertanyaan dasar, maka pertanyaan dasar itu menentukan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, sehingga keterangan yang digali lebih komprehensif dan lebih menggambarkan tingkat berpikir dari siswa atau murid. Memiliki peran penting. Yang pertama adalah meningkatkan partisipasi siswa dalam KBM. Yang kedua, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu dari murid, mengembangkan pola dan cara berpikir aktif, kemudian juga menuntun proses berpikir siswa, memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang dibahas. Bagaimana kita bertanya agar pertanyaan itu baik? Ini dasar-dasarnya. Yang pertama, tentu saja jelas dan mudah dimengerti oleh murid. Yang kedua, berikan informasi yang cukup untuk menjawab pertanyaan. Yang ketiga, difokuskan pada suatu masalah atau tugas tertentu. Dan yang keempat, berikan waktu yang cukup kepada murid untuk berpikir sebelum menjawab pertanyaan. Jadi ada waktu sebelum berpikir. Biarkan mereka berpikir dulu, baru kita minta mereka untuk menjawab. Yang kelima, bagikan pertanyaan itu kepada seluruh murid secara merata. Jadi berikan pertanyaan ke seluruh kelas. Yang keenam, berikan respon yang ramah dan menyenangkan. Ya, kalau bisa ketika si murid menjawab, ya kita tersenyum, wajahnya ramah, kemudian juga menyenangkan. Yang ketujuh, tuntunlah jawaban siswa sehingga dapat menemukan sendiri jawabannya. Jadi ketika si murid belum menjawab secara benar, maka tuntunlah mereka sehingga mereka sendiri juga bisa menemukan jawabannya. Nah, ada jenis-jenis pertanyaan yang perlu kita mengerti. Yang pertama adalah pertanyaan permintaan atau compliance question. Pertanyaan mengharapkan siswa mematuhi perintah yang diucapkan oleh guru. Contohnya begini: dapatkah Anda tenang agar suara ibu dapat didengar oleh kalian? Ini adalah pertanyaan permintaan. Jenis yang kedua adalah pertanyaan retoris atau rhetorical question, yaitu pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban tetapi dijawab oleh guru. Sebagai contoh, mengapa observasi ke sekolah diperlukan sebelum melaksanakan magang? Jadi murid tidak menjawab, langsung oleh guru menjawab. Observasi diperlukan sebabnya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, jenis pertanyaan mengarahkan dan menuntut atau probing question. Pertanyaan yang diajukan untuk memberi arah kepada murid dalam proses berpikir. Dilakukan guru apabila pertama, guru menghendaki siswa memperhatikan dengan seksama inti pelajaran. Yang kedua, siswa tidak dapat menjawab dengan benar pertanyaan dari guru atau soal dari guru sampai menemukan jawaban, maka diberikan pertanyaan yang bersifat mengarahkan atau menuntut. Jenis pertanyaan yang berikutnya adalah pertanyaan menggali, pertanyaan lanjutan yang akan mendorong siswa untuk lebih mendalami jawaban terhadap pertanyaan pertama. Tujuannya apa? Agar murid dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas jawaban yang diberikan pada pertanyaan sebelumnya. Jadi pertanyaan pertama kemudian digali kembali dengan pertanyaan kedua, ketiga, dan seterusnya, sehingga si murid dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas jawaban. Nah, kemudian ada jenis pertanyaan yang dikaitkan dengan taksonomi Bloom, yaitu yang pertama, pertanyaan yang terkait dengan pengetahuan.
atau recall atau knowledge question, pertanyaan ingatan dengan menggunakan kata-kata misalnya apa, di mana, kapan, siapa, dan sebutkan. Sebagai contoh, sebutkan ciri-ciri demokrasi. Nah, ini pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan. Berikutnya berkaitan dengan pemahaman, yaitu pertanyaan yang menghendaki jawaban yang bersifat pemahaman dengan kata-kata sendiri. Menggunakan kata-kata jelaskan, uraikan, atau bandingkan. Sebagai contoh, jelaskan manfaat demokrasi. Pertanyaan penerapan, pertanyaan yang menghendaki jawaban untuk menerapkan pengetahuan atau informasi yang diterima. Jawabannya harus benar-benar tunggal. Misalnya, berdasarkan batasan-batasan diuraikan tadi, mana yang memenuhi syarat? Anak-anak. Ini pertanyaan penerapan. Itu adalah pertanyaan analisis. Nah, pertanyaan ini diberikan kepada murid agar murid menemukan jawaban dengan cara yang pertama, mengidentifikasi masalah. Misalnya pertanyaannya begini, mengapa sistem pemerintahan presidensial dengan parlementer berbeda? Kemudian pertanyaan analisis juga diberikan agar murid bisa mencari bukti-bukti. Sebagai contoh, kriminalitas di kota-kota besar dewasa ini meningkat. Dapatkah kalian membuktikan hal tersebut? Dan yang ketiga, berikan pertanyaan analisis agar murid dapat menarik kesimpulan. Contohnya, kesimpulan apa yang melatar belakangi perang Diponegoro dengan perang Padri, anak-anak? Jenis berikutnya adalah pertanyaan sintesis. Pertanyaan yang menghendaki jawaban yang benar, tidak tunggal, tetapi lebih dari satu atau menuntut siswa untuk memprediksi, memecahkan masalah, dan mencari komunikasi. Contoh pertanyaannya untuk sintesis yang saya bisa berikan sebagai contoh adalah, misalnya nih, apa sih yang terjadi bila musim pemilu tiba? Apa yang Anda lakukan bila melihat warga melanggar peraturan dalam pemilu? Bayangkan kalau Anda berada di tengah-tengah demonstrasi anarkis, bagaimana Anda mengatasinya? Susunlah cerita pendek yang menggambarkan nilai serta perasaanmu. Ini pertanyaan-pertanyaan tentang yang berkaitan dengan pertanyaan evaluasi atau pertanyaan yang menghendaki jawaban dengan cara memberikan penilaian atau pendapatnya terhadap suatu isu yang ditampilkan. Misalnya, bagaimana pendapat Anda tentang program pemberantasan korupsi? Apa komentar Anda tentang pelaksanaan pilkada? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran dengan menggunakan keterampilan bertanya adalah yang pertama adalah kita harus menunjukkan sikap baik waktu bertanya dan menerima jawaban, atau yang kita sebut dengan kehangatan dan keantusiasan. Di mana yang harus kita tunjukkan? Yang pertama tentang suara, ekspresi wajah, gerakan, dan posisi badan. Jadi ketika kita bertanya atau menerima jawaban, maka kita harus menunjukkan kehangatan, keantusiasan, baik dari suara, ekspresi, gerakan, dan posisi badan. Tak ada yang perlu dihindari pada saat kita bertanya, tentu saja ada. Pertama, jangan mengulang-ulang pertanyaan bila murid tidak mampu menjawabnya. Jadi, kita diminta untuk sekali aja bertanya. Ini melatih agar murid fokus. Maka ketika kita belum bertanya, ya fokuskan dulu dengan murid. Misalnya, perhatikan anak-anak, coba ke depan. Nah, Bapak akan bertanya. Pertanyaan Bapak adalah sebagai berikut. Bagaimanakah kita akan menentukan turunan pertama dari fungsi pangkat 3? Yang kedua, jangan mengulang-ulang jawaban siswa. Jadi kalau tadi yang pertama jangan mengulang pertanyaan, yang kedua jangan mengulang-ulang jawaban murid. Yang ketiga, jangan menjawab sendiri pertanyaan yang diajukan sebelum siswa memperoleh kesempatan menjawabnya, kecuali memang pertanyaan retoris.
Yang keempat, usahakan agar murid tidak menjawab serempak. Jadi kalau ketika murid serempak, ya kita minta ulang, minta bahwa salah satu saja yang menjawab, jangan rame-rame. Yang kelima, jangan menentukan siapa siswa yang harus menjawab pertanyaan sebelum mengajukan pertanyaan. Misalnya begini, Budi, nah kita nyebutkan nama dulu, Budi, jelaskan apa manfaat demokrasi. Berarti yang lain tidak akan memperhatikan, karena yang kita sebutkan Budi tadi. Kemudian berikutnya, hindari bahwa pertanyaan ganda yang menghendaki beberapa jawaban. Kita hindari, kecuali memang kita perlu pertanyaan-pertanyaan yang analisis untuk membimbing mereka menyimpulkan. Apa komponen-komponen pertanyaan dasar? Yang pertama, penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat, pemberian acuan, pemindahan giliran, penyebaran, kemudian pemberian waktu berpikir, serta pemberian tuntutan. Itu adalah komponen-komponen keterampilan bertanya dasar. Kemudian apa komponen pertanyaan lanjutan? Yang pertama, pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan, pengaturan urutan pertanyaan. Yang ketiga, menggunakan pertanyaan pelacak dengan teknik, misalnya klasifikasi, meminta penjelasan. Jadi pertama kita tanya misalnya, apa itu demokrasi? Anak menjawab, demokrasi adalah pemilu. Maka kita langsung meminta penjelasan, apa yang Anda maksud dengan demokrasi pemilu? Kemudian berikutnya lagi, meminta murid memberikan alasan, meminta kesempatan pandangan siswa lain. Bagaimana yang lain, apakah setuju atau tidak, atau ada saran. Misalnya meminta kesempatan jawaban, meninjau kembali jawaban, kemudian meminta jawaban yang lebih relevan, meminta contoh, meminta jawaban yang lebih kompleks. Ini komponen dari keterampilan bertanya lanjutan, yaitu menggunakan pertanyaan pelacak. Yang tekniknya adalah yang tadi. Kemudian peningkatan terjadinya interaksi, itu juga komponen keterampilan bertanya. Nah, ini materi kita di pertemuan kedua. Nah, sekarang tugas Anda dilihat di Google Classroom, kemudian dijawab, yaitu bagaimana Anda memberikan contoh-contoh pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang saya tentukan di masing-masing mahasiswa. Selamat belajar, mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.